Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan rutinitas yaitu ahad kedua kajian di Pondok Ummu Az-Zaitun. Sholawat dan salam mari kita sanjungkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah Islam hingga kita dapat melaksanakan syariat-syariatnya sampai hari ini. Pada pagi hari ini insya Allah kajian akan diisi oleh Ustadz Profesor Dr. Muhammad Soleh. Beliau adalah pendiri Rumah Sehat Avicenna dan penulis buku Terapi Sholat Tahajud. Sebelum dimulai kajian pada ahad pagi ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sambutan yang akan disampaikan oleh pengurus PCM Ngasem kepada Bapak Ahmad Fanani, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati dan yang kita muliakan bersama yaitu Bapak Profesor Muhammad Soleh yang telah menyempatkan di tengah-tengah kesibukan beliau untuk hadir memberikan pencerahan kepada kita semua, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita saat ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kajian ahad pagi di pesantren dan panti Ummu Az-Zaitun. Terus terang saja Pak Prof ini masih merintis baru sekitar setahun ini, dan terus terang ini kita buat model tidak seperti panti-panti yang berada di Muhammadiyah khususnya di Kabupaten Kediri yang lainnya. Ini memang satu atap antara panti dan pondok pesantren dengan maksud agar ilmunya ini lebih maksimal ketika anak panti ini di tengah-tengah pesantren, di mana fasilitasnya baik yang anak panti maupun yang pesantren murni atau santri murni ini insya Allah tidak kita bedakan sama sekali. Fasilitas apapun insya Allah sama. Yang membedakan kalau anak panti yang membiayai adalah para donatur, tetapi kalau santri murninya adalah orang tuanya sendiri. Sehingga kami mohon doa restunya, mohon dukungannya kepada semua pihak. Mudah-mudahan panti dan pesantren ini betul-betul bisa maksimal di dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu ad-dinul Islam. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, program kita insya Allah tahun ini kita rutin diantara menerima santri baru, bisa santri yang secara formal, bisa santri yang informal. Dalam arti bisa pembelajaran mondok yang selama ini juga sudah ada dari SD, jadi murid SD kelas 5, kelas 4
kita juga akan berikan pembelajaran di sini untuk belajar mondok. Adapun pondok formalnya ketika ia sudah menginjak usia SMP, dan alhamdulillah ini sudah berjalan. Demikian juga anak-anak panti, baik laki-laki maupun perempuan, insya Allah kami siap membinanya, walaupun tidak harus mukim di sini. Kalau yang mukim di sini memang khusus untuk putri, baik yang masih belajar mondok maupun yang sudah formal mondok atau menuntut ilmu yang sifatnya mukim di pondok ini. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, program yang berikutnya yang belum selesai, yaitu kami harus menyelesaikan tempat ibadah, karena itu termasuk sarana yang dibutuhkan untuk perizinan sesuai dengan Undang-Undang 1819, yaitu tempat ibadah yang terpisah dengan tempat mukimnya anak-anak, yaitu musola di depan itu masih sekitar 70%. Nanti insya Allah hari Senin dimulai lagi untuk pelaksanaan pembangunannya. Untuk itu kami mohon doa restunya dan dukungannya, mudah-mudahan bisa selesai dan sempurna untuk fasilitasi anak-anak yang mukim di sini. Bapak Ibu sekalian, ini tadi kami mewakili Pak Ketua PCM Ngasem karena beliau lagi kurang enak badan sehingga diwakilkan kepada kami. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, khususnya adalah Ustaz Profesor Muhammad Soleh yang telah menyempatkan waktunya untuk kita semua. Untuk itu kami akhiri sambutan dari pimpinan cabang Muhammadiyah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fatkum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas sambutannya Pak Ahmad Fanani sebagai perwakilan dari PCM Ngasem menginjak acara inti, yaitu kajian Ahad pagi yang akan diisi oleh Ustadz Profesor Dr. Muhammad Soleh. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruhu wa nastardih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim.
Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Ketua PDM beserta jajarannya yang insya Allah dirahmati Allah, Ketua PCM juga tidak kalah, semuanya insya Allah juga dirahmati Allah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Pondok Pesantren Az-Zaitun, benar ya, Ummu Zaitun, jangan sampai Zaitun yang ada di sana. Ada umunya ya. Yang tentu semuanya dirahmati Allah. Saya bersyukur pada pagi ini bisa memenuhi permintaan Pondok Pesantren Ummu Zaitun untuk mengisi kajian di akad pagi ini. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah sebagai amalan yang makbulan, solihan makbulan fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Mengantarkan kita tercerahkan dalam mengupdate beragama kita hingga berada dalam agama yang lurus, jalan yang lurus, tidak tersesat, dan kita bisa pertahankan sampai akhir hayat kita, bisa husnul khotimah, dan mudah-mudahan nanti bersama-sama dimasukkan surganya, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fadilahnya, keutamaannya kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'una tabi'in. Nah, mudah-mudahan kita bisa negakkan sunnahnya, lantas nanti bersama-sama diakui umatnya sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Saya teringat, insya Allah tidak salah, ada 3 majelis yang dicintai oleh Allah. Majelis pertama itu majelis ilmu, lalu majelis kedua itu adalah majelis zikir, majelis ketiganya adalah majelis silaturahim. Nah, ketiga-tiganya itu insya Allah pagi ini kita dapat. Ada majelis ilmi, ada majelis zikir, dan sekaligus ini bagian dari ajang silaturahim kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saking besarnya keutamaan ilmu itu, seandainya tidak ada aral yang melintang, lantas kita ini melewati satu majelis taklim, maka kita dianjurkan lebih baik mengurungkan pepergian kita kemudian masuk ke majelis taklim itu. Hadis ini
diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, "Idza marartu biriyadil jannati farta'au." Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma riyadul jannah?" Dijawab oleh Rasulullah adalah majalisul ilmi. Jadi ketika kalian lewat di satu jalan, kemudian menemui pertamanan surga, maka urungkan perjalananmu itu, kemudian ikutlah bergabung ke jamaah itu. Itulah pertamanan dari pertamanan surga. Jadi kita kumpul di sini nih, sama saja dengan kita berkumpul di pertamanan surga. Kalau kita kepingin nanti masuk surga, tentu mesti harus dibangun sejak kita ada di dunia ini. Surga nerakanya di akhirat itu yang menentukan ya kita sendiri. Ya di antaranya ya kita bangun pertamanan surga itu bentuknya di dunia ini majelis taklim. Atau di sini ada majelis zikir, tentu sekaligus majelis ilmi, silaturahim. Ada perjumpaan antara kita dengan yang lain itu dikatakan dapat berkah. Kalau pertemuan kita dengan orang itu mengingatkan pertama akan adanya Allah. Lalu yang kedua mengingatkan kepada kita akan adanya hari akhirat, alam kubur. Dan mengingatkan kepada kita nambah ilmu kita. Jadi kalau Bapak Ibu bertemu pada siapa saja, ada 3 kriteria ini. Kriteria pertama, kalau kita ketemu sama orang itu, melihat wajahnya saja mengantarkan kita ingat kepada Allah. Jadi memang ada wajah preman, tapi ada wajah-wajah itu kekasih Allah. Ya kalau kita melihat orang ini sudah ingat akan adanya Allah. Tapi ada ketika melihat orang itu wajahnya seperti wajah preman. Jadi jauhkan diri kepada Allah. Lalu yang kedua, yang disampaikan itu wazada fi ilmikum mantikuhu. Jadi nambah ilmumu ketika kalian itu mendengarkan apa yang diucapkan. Lalu yang ketiga nih, akan mengingatkan kepada kamu, perilakunya itu mengingatkan kepada kamu akan adanya akhirat. Parameternya hanya itu aja. Dan di sini insya Allah ketiga-tiganya itu ada. Karena yang kita sedang kaji ini adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan baik kehidupan di dunia untuk persiapan kehidupan akhirat. Tadi disampaikan ada masing ngerintis gitu ya. Ini pondok pesantren yang masing ngerintis. Mustahil bisa sukses kalau tidak didasari oleh 3 kalau saya ini. Iman, Islam dan ihsan. Tapi iman, Islam dan ihsan bukan hadis Jibril bimakna lugawi saja. Mustahil cita-cita itu akan terkabul tim yang mempunyai persepsi sama untuk membangun satu cita-cita bersama kalau tidak ada iman. Iman itu
yang dimaksud di sini adalah trust, kepercayaan. Gak mungkin pengurus yang ada di sini itu bisa membangun semacam ini kalau satu sama lain tidak menaruh kepercayaan. Kalau Ustadz Fanani ini umpamanya mesti harus dipercaya, bisa dipercaya, dan harus mempercayai kepada pengurus yang lain. Kalau sudah kehilangan kepercayaan satu sama lain, yang muncul ya curiga mencurigai, suuzon dan seterusnya. Kepercayaan tidak mungkin itu akan terjadi, terwujud kalau kita nggak saling menerima. Maka Islam menerima kelebihannya, menerima kekurangannya, menerima apa adanya. Mengingat manusia tidak ada yang sempurna. Karena manusia tidak ada sempurna, ada plusnya, ada minusnya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Maka kemudian yang ketiga, ihsan. Jadi kalau ada melihat kekurangan temani, itu bukan bagian dari cara kita manfaatkan untuk membantai, menjatuhkan teman itu, tetapi ada semangat untuk memperbaiki kekurangan teman itu bagian pahala bagiku. Tidak ada dorongan untuk memperbaiki yang lain. Maka watawasau bil haqqi watawasau bis sabr kita harus dikembangkan. Jadi ada tiga itu. Iman masih harus dibangun, saling percaya mempercayai. Dalam kehidupan rumah tangga ya begitu. Kalau sudah istri tidak bisa dipercaya oleh suami, atau salah satu di antaranya suami sudah tidak dipercaya oleh istri, mustahil kehidupan itu bisa menjadi baiti jannati, bahkan bisa berakhir furqah, pisah. Maka kalau sudah dipercayai, jangan sampai dinodai. Untuk membangun kepercayaan itu tidak gampang, sulit dan butuh waktu lama. Maka pertama kali yang mesti harus dibangun adalah bagaimana aku ini amanah dan orang percaya bahwa saya ini amanah. Sudah modal pertama tadi. Nah, terus kemudian dalam perjalanan tadi tak sampaikan harus saling menerima. Yang tadi jalan pikiran ini, logika ini, gak ada manusia itu sempurna. Bahwa dia masuk dalam tim ini dalam mengembangkan kelebihan ini, meminimalisir kekurangan ini. Maka ada semangat untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr. Itu ini masih pengantar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah baik. Mungkin apa yang tak sampaikan ini sepanjang bulan Ramadan bisa jadi sudah didengar. Tetapi kemudian dilupakan, diabaikan. Kalau toh suatu musa sudah pernah didengar, lantas tidak ada alasan bagi saya untuk tidak mengangkat isu masalah yang tak kaji ini. Ini dalam rangka untuk menguatkan, memperbaiki dan menguatkan. Apalagi kalau sampai belum pernah mendengar. Belum pernah mendengar ya tentu belum, mungkin bisa jadi belum bisa jalani. Nah oleh karena itu pada pagi ini saya kepingin untuk menyampaikan tentang setidak-tidaknya ada 3 model orang manusia ini pasca Ramadan. Nah kita berada di mana? Ya, ada 3 model orang pasca Ramadan. Coba kita muhasabah, kira-kira kita berada di mana? 3 model itu yang pertama sesuai dengan hadis Rasulullah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Tapi perawi yang lain mengatakan
bahwa ini bukan hadis tapi athar. Makolahnya Sayyidina Ali. Baik itu hadis ini dhaif, athar atau khabar hadis, kita ngambil hikmahnya saja. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa robihun, maka orang itulah orang yang beruntung. Jadi kalau bulan Ramadan kemarin, sekarang ini kita jauh lebih baik daripada bulan Ramadan kemarin, fahuwa robihun, bersyukurlah, kita termasuk orang yang beruntung. Masih diteruskan tadi, mangkana yamuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, hari ini sama dengan yang kemarin, di bulan ini sama dengan bulan Ramadan, fahuwa maghbunun, itu aja dianggap sebagai orang yang rugi. Apalagi sampai yang ketiga, mangkana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih jelek, lebih buruk kualitas kuantitas hidup dan kehidupannya, maka itu orang bangkrut. Jadi ada orang yang beruntung, ada orang rugi, dan orang bangkrut. Nah sekarang kita muhasabah. Kita termasuk kelompok yang mana? Kalau apa yang kita dapat di bulan Ramadan kemarin kita kembangkan pada bulan Syawal ini, justru kita jauh lebih serius dalam beribadah, beruntunglah. Tapi kalau suatu misal sama, itu saja rugi. Apalagi kemudian sampai menurun. Ya coba dibuka saja di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankafa. Al-ayat. Janganlah kamu menjadi seperti yang digambarkan oleh Al-Quran, yaitu perempuan majnun, perempuan yang kehilangan ingatan. Maka saat memintal benang dengan begitu kuat, diurai lagi. Jadi benang sudah ditenun bagus-bagus, baik, diurai lagi, ditenun lagi, diurai lagi. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, jangan seperti itu. Kalau di bulan Ramadan kemarin kita sudah berusaha untuk membersihkan diri, jiwa, raga kita ini, jangan sampai kemudian kesuciannya itu dikotori pada Syawal ini. Maka nanti dibuka surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Dan terus ayat 16. Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntung
Orang yang selalu berusaha untuk membersihkan ruh jiwanya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Ingatnya kepada Allah terus ditambah dimanapun dia ada. Begitu kemudian tidak melupakan sholat. Ingat sholat. Ingat sholat. Jangan sampai qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung bagi siapa saja yang berusaha untuk membersihkan hatinya. Tetapi betapa celakanya itu setelah bersih itu dikotori. Ini ada kaitannya dengan walaupun toh tadi dikatakan hadis dhaif tapi didukung dengan ayat-ayat. Maka mungkin bisa jadi dhaif li dzatihi tapi sahih li ghairi. Nah oleh karena itulah walaupun nanti yang tak sampaikan nanti sudah ada tadi itu ada dasarnya. Buka saja surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ingat ditakkiti oleh Allah lagi. Aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah. Sudah beriman diminta untuk beriman. Ya, artinya suruh nambah terus itu. Ditajdid terus. Iman ini harus diperbarui terus, diperbarui. Sama dengan pemahaman kita terhadap agama ini itu harus diperbarui terus. Maka jangan sampai ada majelis taklim yang kosong, jangan sampai tidak pernah ada majelis taklim gitu. Ya. Wahai orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kitab-kitab yang dituliskan, kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul dan diturunkan kepada Rasul sebelumnya dan seterusnya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang ngufuri, yang saya beriman terus kufur, murtad, tidak lagi beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitabnya dan rasulnya dan hari akhir, itulah tersesat dengan benar-benar tersesat. Terpleset, terplesat jauh, tersesat yang amat sangat jauh. Jadi tidak ada alasan kalau saya nanti tidak membicarakan tentang puasa lagi ini. Sudah mengingat ini dasarnya. Lalu nanti dibuka surat Al-Maidah ayat 93. Al-Maidah ayat 93. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Coba. Ya. Tidak ada dosa orang yang terlanjur makan makanan terdahulu, mungkin makanan yang haram terdahulu. Antas orang itu beriman dan beramal soleh, lagi-lagi terus kemudian bertakwa, beriman lagi, semua bertakwa lagi, beriman lagi, lalu bertakwa lagi, terus kemudian memperbagus dirinya lagi, dan Allah itu menyukai orang-orang yang selalu memperbagus dirinya. Jadi kita ini lagi sedang diuji oleh Allah pasca Ramadan ini. Kalau di bulan Ramadan tentu Allah menyaksikan kita ketika kita bangun di dini hari, tentu untuk tahajud i'tikaf, kemudian sahur, kembali lagi ke masjid, kembali kepada tadi belakang, betapa ruginya, bahkan mungkin bisa bangkrutnya. 3 tadi itu
Kalau kemudian pasca Ramadan di bulan Syawal ini lantas semalam suntuk, kita habiskan waktu hingga sampai subuh untuk tidur melulu, bahkan tidurnya tidak bergeming, kayak seperti bangkai yang tidak pernah bergerak. Ini termasuk orang yang bukan hanya rugi tapi bangkrut. Di bulan Ramadan tentu bibir kita getarkan untuk membaca ayat Al-Quran, beristighfar, bertakmid, bertahlil, bertahmid. Betapa bangkrutnya kalau pasca Ramadan dan di bulan Syawal ini Allah menyaksikan dan mendengarkan bibir kita itu untuk mencaci maki yang lain. Bibir kita ini kita gunakan untuk memfitnah yang lain. Bibir kita gunakan untuk mengucapkan yang kotor. Bibir kita gunakan untuk menyampaikan sumpah palsu. Bangkrut sudah. Di bulan Ramadan tentu di siang hari jangankan makanan yang haram, kita taati makanan halal pun baru kita makan setelah ketika kita ini sampai waktu maghrib. Betapa ruginya, betapa bangkrutnya kalau pasca Ramadan ini lantas kemudian perut ini kita isi makanan yang kita ambil rezeki dari yang haram. Jangankan yang haram, yang subhat saja, yang gak jelas kalau harami, coba itu perhatikan dan kendalikan. Jadi pada saat ini kita dapat ujian berat. Bisa ndak jalani pesan moral yang kita kejar, kita usahakan di bulan Ramadan, kemudian kita teruskan, kita abadikan. Nah, di antara yang mesti harus kita abadikan adalah gemar untuk berpuasa. Bukankah ada satu hadis? Hadis ini sahih. Bisa dilacak di Bukhari Muslim. Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min syawalin kana qasyamid dahri. Rawahu jamaah ilal Bukhari wa Nasai. Setiap perawi hadis meriwayatkan dari sini kecuali Imam Bukhari dan Imam Nasai. Barang siapa yang bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, lalu menyambung mengikuti berikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, maka baginya akan mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun. Tanyakan pada diri kita. Setelah puasa Ramadan, puasa Syawal tidak? Itu ujian. Dan puasa ini nilainya besar, sama dengan 1 tahun. Kalau saya membaca kitab di Bajun Nadhirin, seorang ulama menyampaikan al-hasanatu bi asyri amsaliyah. Ramadana salatuna yauman. Jadi mengapa puasa Syawal itu dinilai sama dengan 360 hari? Berdasarkan surat tadi Al-An'am ayat 160 dikutipnya, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat baik, maka baginya akan mendapatkan 10 lipat. Maka kalau kita puasa di bulan Syawal 6 hari kali 10 berarti 60 hari. 1 bulan itu ada
Wasitatun ayyamu min Syawalin tilka sittatun wa salasuna yauman. Dibulatkan setiap 1 bulan 30 hari kali 10 kan 300 kata ulama. Di Bajatun Nadirin Bisarhi Riyadus Shalihin. Jadi kalau kita puasa 30 hari dikalikan 10 berarti 300 hari. Ditambah 60 hari 360 hari. Berarti kasyamid dari pahalanya. Berdasarkan Al-Quran tadi, barang siapa yang membawa amal baik, berbuat amal baik, maka amal baik, satu amal baik itu dilipat gandakan menjadi 10. Ya. Tetapi waman ja'a bisayati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Buka nanti surat Al-An'am ayat 160. Dan barang siapa yang berbuat amal buruk, membawa amal buruk, tidak dibalas, tidak dilipatkan 10 kali itu. Tetapi Allah memberikan sepadan dengan keburukannya tadi, tidak dilipatkan 10 kali sebagaimana kita beramal baik tadi. Jadi kalau Ustadz Fanani ini bersama jajarannya selenggarakan kajian seperti ini, direpotkan seperti ini, 1 kali repot ini pahalanya ditingkatkan jadi 10 kali pahala repot itu. Pondok itu nanti juga begitu. Kalau sekarang sekitar aja 4 itu beda. Kalau 4 kan sehari ini kan hanya mendapatkan 40. Nah kalau 400 kalikan 10 kan begitu tuh. Itu kalau itu amal baik. Ya. Kecuali kalau itu baca ayat Al-Quran tuh. Hadis ini sahih dari Ibnu Mas'ud dan tak kutip kok, jangan dikira enggak tak kutip gitu. Membawa kitabnya itu berat. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi, barang siapa yang baca 1 huruf saja dari Al-Qur'an ini, apa pahalanya? Falahu bihi hasanatun, maka baginya akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthiliha, maka setiap kebaikan itu dicatat 10 kali lipat. Wala aqulu, kata Rasulullah, alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu pahalanya dinilai itu 1 huruf. La. Walakin alif harfun, wal lamu harfun, wa mimu harfun. Baca alif lam mim itu sudah 30 kebaikan. Karena alifnya 10, lamnya 10, mimnya 10. Jadi kalau jenengan datang ke sini, auzubillahi minasyaitonirrajim, itu kan alifnya sendiri, ngainnya sendiri, berapa itu? Tambah alif lam mim, berapa itu? Bahkan ada yang 1 huruf nun diniati tapi kebacut kalau suatu misalnya nun, yasin, qaf. Pertanyaannya sekarang, di bulan Ramadan kita ini kan hampir setiap habis sholat, setidak-tidaknya habis, nggak pernah lah tidak baca Al-Quran. Pertanyaannya, masih dikembangkan tidak sekarang ini? Sudah dirangsang oleh Allah, dilipat gandakan seperti tadi. Apalagi yang menghafalkan Quran terus kemudian murojaah, jangan pernah putus asa. Itu kekasih Allah.
Jangan jadikan rumahmu itu seperti kuburan yang nggak pernah digunakan untuk sholat sunat, nggak pernah digunakan untuk membaca Al-Quran. Hadisnya itu semua sahih. Tuh. Untuk muhasabah tadi. Nah kalau seandainya ngundangnya kemarin, masih ada kesempatan untuk puasa Syawal. Karena tadi menggunakan summa. Beda dengan kalau menggunakan fa dan wawu. Kalau fa sekaligus urut, jadi begitu hari raya harus besoknya puasa Syawal. Kalau wawu itu masih ada selah tapi pendek jangkanya. Tapi kalau suatu misal istuma, jangkanya bisa mujtami'an atau mutafariqan. Jadi bisa dikumpulkan, bisa diganggang. Lah ini tinggal beberapa hari. Sekarang sudah Syawal keberapa? Hah? Syawal 23? Hah? 23 berarti masih ada kesempatan. Yang ini tadi belum sarapan langsung bisa niat, aku puasa Syawal. Kalau sudah begini kan tidak tertarik, ya kacau sudah. Maunya surga. Kalau masih ada kesempatan puasa besok, 1 minggu kan 6 hari. Kalau kemudian masih berat, itulah nafsu. Berarti kita kemarin belum sukses untuk menundukkan nafsu kita. Nyatanya masih mendahulukan dunia daripada akhirat. Masih mendahulukan sarapani, iman-iman sarapani daripada puasa. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, baik. Sudah apa diteruskan? Puasa itu fitrah. Ya. Kalau kita kepingin disayangi Allah, dicintai oleh Allah, jangan ngabaikan puasa. Puasa itu fitrah. Siapa saja tidak pernah puasa dan tidak puasa, nyalai fitrah. Ya itu. Bahkan kalau Gustav Jung mengatakan, siapa saja yang sudah tidak gemar untuk puasa hingga sampai ngantarkan iman tercerabut di dalam dirinya, maka dirinya ini sudah akan didera. Di samping disoriented, kehilangan arah hidup, maka dirinya ini akan diterpa oleh kehampaan spiritual. Kalau sudah demikian, maka kan ada dalam dirinya selalu berada dalam depresi dan stres. Jadi kalau kita kepingin untuk hidup ini tenang, tentram, bahagia, puasalah. Tidak terhenti di puasa Ramadan. Puasa apa saja, yang penting ada dasar yang dijadikan pegangan kuat. Semacam puasa Senin Kemis, Yaumul Bid, tanggal 13, 14, 15. Enggak tak bacakan di sini ada. Puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Silahkan. Jangan terhenti di Ramadan itu. Ya. Kalau terhenti di Ramadan, mungkin kalau tidak ada puasa itu diwajibkan, kita tidak akan puasa. Inilah hikmah dibalik mengapa dalam beribadah itu ada yang wajib, ada yang sunat. Kalau semuanya diwajibkan, berat. Tapi kalau semuanya disunahkan, podo tidak mau ibadah. Sholat aja juga tidak mau, puasa juga tidak mau kalau tidak ada yang wajib. Sebenarnya yang wajib itu bagian dari menginternalisasi, pembiasaan saja, conditioning proses-proses pembiasaan. Harapan nih yang sunat-sunat itu dijalani. Sekedar Bapak Ibu ketahui,
Keajaiban di dunia itu ada berapa? Lah 7 lah begitu. Padahal matahari terbit di timur, tenggelam di barat itu ajaib. Keajaiban di dunia sejak saya ini di SD sampai sekarang itu nggak pernah tambah-tambah. Nanti mesti Candi Borobudur, terus Taj Mahal di India, terus piramida di mana? Mesir. Oke. Pernah enggak Bapak Ibu terpikirkan siapa yang membangun Candi Borobudur? Siapa? Nandalah, siapa itu namanya? Bukan itu. Jenengan telusuri. Mesti orangnya sregep puasa dan sregep menyendiri. Pasti sregep puasa dan pasti sregep menyendiri. Bukankah dalam Islam ada ajaran puasa dan i'tikaf? Maka mengapa Allah tidak pernah memberikan kepada kita ini kelebihan-kelebihan? Karena makannya dengan puasanya itu banyak makannya. Ya. Tidurnya dengan iktikafnya, bangunnya banyak tidurnya. Laki-laki nanti Taj Mahal pasti kita jumpai dirinya sregep puasa dan sregep menyendiri iktikaf. Kalau bahasa kita. Begitu juga piramida. Ya. Maka kalau kita kepingin anaknya soleh, anaknya soleha, orang tuanya mesti harus sregep prihatin, sregep puasa, sregep baca Al-Quran, sregep iktikaf di masjid. Kalau dalam segala hal ilmu kita berbeda dengan yang lain, ibadah kita berbeda dengan yang lain, harta benda kita berbeda dengan yang lain, jabatan kita berbeda dengan yang lain, jalan itu puasa dan syukurlah iktikaf. Ya sekarang itu banyak orang nepi. Ya. Menepi, mengambil, menyendiri. Tapi menyendiri mainan HP, Facebookan, katanya iktikaf. Ini jadi persoalan, godaan itu ujian berat. Sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata yang puasa dan iktikaf itu bukan manusia. Hewan pun itu juga iktikaf dan puasa. Kalau saya membaca jurnal, ini pernah tidak dengar kata sekarang? Ting tung ting blung blung, tiong tiong ting tung, ada enggak? Enggak ada. Kemana? Kemana? Coba baca Metamorfosis. Ya, kehidupan hewan ketika kepingin untuk merubah dirinya jauh lebih baik, jauh lebih kuat dan mempertahankan umurnya, itu puasa, itu iktikaf. Dan puasa iktikafnya kita ini kalah. Hanya istilahnya kalau di hewan ini kan insting biologis, paksaan. Kalau kita kan ada pilihan. Ya kayak mesin itu loh, mau tidak mau kalau dimatikan ya dia mati kalau karena paksaan. Kalau kita kan pilihan. Maka namanya insting biologis, namanya hibernasi. Kata sekarang ini bukan tidak ada untuk mempertahankan hidupnya karena cuaca panas, ia masuk ke tanah. Dan tergantung ngikuti cuacanya ini. Kalau nanti sudah hujan dan selokan sudah banyak air, maka dirinya keluar persis seperti ketika kita puasa, lantas tanggal
datang tanggal 1 Syawal, walaupun toh 1 Syawalnya kemarin itu tidak sama, tapi di situ tetap bertakbir. Dung sama dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Tapi bahasa dia. Ini tidak selak susu toh? Elang ini ketika sudah usia 15 tahun, lantas kemudian paruhnya ini cucuk kan gitu. Paruhnya itu berlapis-lapis, panjang sampai nanti ke leher. Ngambil makan kan sulit. Kukunya kalau sudah 15 tahun itu sudah sampai juga cakarnya itu, kuku bawah itu juga memanjang. Ngambil itu juga sulit. Dan ini bulunya sudah tebal, tidak bisa berterbang jauh lebih tinggi. Maka ada drive, ada dorongan untuk menemukan hutan yang di dalam hutan ada guanya. Kalau sudah menemukan, dia masuk. Apa yang dilakukan? Dan berapa lama? Ada 4 bulan. Tidak keluar, tidak makan, tidak minum, tidak ke toilet. Bulan pertama paruhnya ini dipatok-patokkan ke hutan, ini batu yang ada di gua itu, sehingga gantilah paruh baru untuk mencabuti cakar yang tadi berlapis tadi, hingga ada cakar baru. Setelah ada paruh dan cakar baru bulunya itu diambili yang ketebalan. Pulihnya 4 bulan, hingga bisa berterbang, bisa bertahan 30 tahun. Apa? Puasa dan i'tikaf, dengan bahasa hewan hibernasi. Jadi jangan mengabaikan i'tikaf kita ini gitu loh. Ya. Dari situlah nanti Allah akan berikan jalan keluar, jalan solusi masalah yang kita hadapi. Mubaligh, penceramah, ya, pendakwah, pasti harus sergap poso, harus sergap i'tikaf. Kalau hanya bangun ini dan Allah itu gampang itu. Kalau mau poso itu, pimpinannya poso, santri ini poso. Ayam betina yang setiap hari nyaris setiap kita, khususnya yang ada di kampung, mesti menyaksikan itu. Ketika bertelur dan dinyatakan telurnya itu dirasa habis, apa yang dilakukan? Ada drive, dorongan untuk memetamorfosis, merubah telur itu kepingin untuk menjadi supaya seperti dirinya itu. Maka ada dorongan untuk mengkerami, i'tikaf, poso, dan tidak kesana kemari. Dan kalau telurnya dijual oleh ibu-ibu, diceplok begitu, maka dirinya kalau habis itu marah, stres dirinya itu, karena dorongannya tadi, idealitasnya tidak terpenuhi itu. Kalau masih ada di ngkerami berapa? 21 sampai 40 hari baru jadi itik. Lagi-lagi kalau kita kepingin jadi anak-anak cucu kita itu soleh, orang tuanya harus angkrem, fokus. Kita di sergap puasa dan dari sergap i'tikaf. Kupu-kupu bertelur di daun inang, seminggu jadi ulat, 2 minggu kemudian jadi kepompong, tambah 10 hari sudah bisa kupu-kupu lagi. Indah dilihat. I'tikaf. Ular lebih cepat, 15 hari. Kalau dirasainya sudah
besar ini tubuh ini semakin besar, semakin panjang, maka dirinya juga itikaf. Lebih cepat tapi itu kulitnya menjadi, kalau kita bahasa kita nelungsungi. Ketika dirinya nelungsungi, terlepas tadi, tambah besar, dan itu menunjukkan tambah besar dan tambah panjang. Puasa kita sebulan ini bisa tidak mengantarkan? Ada peningkatan tidak? Syawal itu kan artinya peningkatan. Kalau kita kaji, sebenarnya bulan-bulan yang ada Muharram, terus Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus Jumadil Ula, Jumadil Tsani, terus nanti Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram lagi. Nama itu diambil sebenarnya atas pertimbangan kondisi yang ada, kondisi sosial dan kondisi alam yang ada sebenarnya. Dan itu ada sebelum Islam ini datang, tetapi tetap dipakai oleh Islam. Ini milik pra-Islam. Muharram, mengapa disebut dengan Muharram? Karena bulan itu orang pra-Islam datang ini, tradisi orang Arab jahiliyah itu kan suka bertengkar, suka cekcok. Jadi tidak ada yang mengantarkan dirinya tenang, tentram, karena selalu berperang. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari makan ini tidak ada lain, dia bepergian cari kira-kira mana yang bisa diambil perang gitu. Nah, terus kemudian ternyata ada juga naluri kepingin tenang, maka ada 1 bulan dibuat, itulah buat haram. Muharram itu haram untuk melakukan perbuatan perang, ganggu yang lain. Ini pra-jahiliyah. Karena kepingin tenang, kemudian tambah sofar itu mau dimuharramkan. Maka turunlah ayat itu kan, ayat yang bahwa 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan itu kan. Sofar itu artinya kan kosong. Artinya setelah tadi 1 bulan sudah pada ada di rumah, diem, kembali umat lagi ngosongkan lembah Makkah sana itu. Kemudian cari lagi, berperang lagi gitu. Dan seterusnya, nanti diundang lagi khusus untuk itu. Termasuk ini Syawal. Syawal kan pertimbangan alam. Ada bintang ini sudah mulai naik tinggi gitu. Maka bulan itu disebut dengan bulan Syawal. Kalau Jumadi tadi bulan dingin, bulan yang amat sangat dingin sehingga sampai air saja bisa membeku. Jamat itu katanya beku. Syawal ini, kalau Ramadan itu kan membakar, panas memang. Lantas kemudian secara psikologis diartikan membakar dosa kita dengan puasa. Kalau Syawal ini sebenarnya awalnya ini ya bintang itu sudah mulai naik tinggi. Nah, secara psikologis ibadah kita ada kenaikan, ada peningkatan tidak? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang puasa iktikaf yang kayak seperti apa? Maka tadi tak sampaikan, yang bisa ngantarkan seperti tadi. Hadis ini populer di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim gitu. Dan ini bukan hanya untuk bulan Ramadan, tapi puasa apa saja. Yang penting ada contoh dari Nabi tadi. Bagaimana hadisnya ini? Hadis ini dari Abi Hurairah. Abi Hurairah dari Rasulullah. Rasulullah berkata bahwa qala Allah azza wa jalla, maka hadis ini hadis qudsi. Kullu amali bani adama, kullu amali bani adama lahu, seluruh amal ibadahnya anak Adam itu milik.
illa siyama, kecuali poso. Ya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kalau puasa itu milikku dan aku yang akan membalasnya. Coba redaksinya itu direnungkan dari sisi metafisika ya. Kalau kita sholat, pahalanya dapat atau tidak, kita sendiri yang menentukan. Kalau kita zakat, pahalanya yang menentukan kita sendiri. Termasuk dalamnya sedekah. Kan begitu. Ya. Haji, umroh, pahalanya yang menetapkan kita sendiri. Artinya sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitasnya. Kualitas itu keikhlasannya, kekhusyuannya. Jadi yang menentukan kan kita itu pahalanya. Ikhlas tidak, kalau tidak ikhlas ya tidak dapat. Enggak khusyuk ya tidak dapat. Kuantitasnya yang menentukan berapa rakaat ya kita sendiri. Maka tadi disampaikan oleh Allah, kullu amali bani adama, dalam hadis qudsi ini lahu, miliknya. Artinya yang menetapkan pahala, berpahala atau tidak kita sendiri. Tadi yang tak sampaikan tadi. Lalu yang kedua, amal ibadah selain puasa itu mesti diketahui orang. Bisa jadi riya. Sholat, istri tahu, suami tahu, anak tahu, tetangga tahu. Zakat, bersentuhan dengan orang lain, mesti ada orang tahu. Sedekah ya begitu, haji apalagi itu rombongan, umroh rombongan. Kecuali puasa. Kalau puasa itu milik Allah dan Allah sendiri itu yang akan balas. Loh mengapa demikian? Orang berpuasa mesti beriman. Kalau tidak beriman, mesti tidak mau puasa, mesti dibatalkan. Jadi kalau orang puasa mesti beriman. Kalau tidak beriman, karena mertuane umpamanya, karena ibu ya nanti dia bersembunyi, cari sarapan, nanti ngomong lagi. Kalau aku puasa kan begitu. Tapi mengapa dipertahankan? Berarti dirinya masih beriman dong. Gitu loh. Nah, oleh karena itulah kemudian puasa itu ibadah yang luar biasa dasarnya. Yang membalas itu Allah. Allah itu maha mutlak. Kalau yang balas itu maha mutlak, maha segalanya, maka balasannya itu tidak ada batasnya. Banyaknya tidak terbatas, jumlahnya, kuantitasnya tidak terbatas, jenisnya juga tidak terbatas, luasnya juga tidak terbatas. Hanya untuk puasa kok. Makanya tak lihat dari secara metafisika, diteruskan redaksi hadis ini. Asyamu junnatun. Puasa itu perisai, penolong, pembantu, tetapi bersifat misteri, rahasia banget, dahsyat banget. Dari mana kita dapat informasi itu? Kalau kita belajar bahasa Arab, baca di kitab Mughni Labib, Mukhtarus Shahih, ya. Lisanul Arab. Setiap bahasa Arab, lafaz bahasa Arab yang tersusun dari jim dan nun, maknanya itu tersembunyi dan dahsyat. Jannah, jim dan nun artinya surga, dahsyat kan? Tersembunyi kan? Jinnah, jin tersusun dari jim dan nun kan? Jin, dahsyat kan? Kita saja kewalahan itu ngatasi jin itu. Janin di rahim ibu-ibu tersembunyi, dahsyat kan? Majnun, orang yang kena jin,
gila, dasar kan karena ngamuk. Maka junatun itu perisai pertolongan yang bersifat tersembunyi, tidak diduga-duga dan sangat hebat. Maka jangan ngabaikan puasa. Dan ini bukan hanya untuk Ramadan. Ya loh. Tapi puasa yang kayak apa? Nah, ini yang harus kita abadikan. Idza kana yaumu ahadikum, ya. Idza kana yaumu shaumi ahadikum, fala yarfus wala yaskhab in sabbahu ahadun aw qatalahu inimru'un shaimun. Redaksi lain, fayaqulu ana shaimun marratain. Jadi puasa yang ketika kita puasa ini tidak berdusta, tidak bohong, tidak mengucapkan hal kotor, tidak sumpah palsu, tidak janji yang tidak ditepati, tidak mengucapkan yang kata-kata kotor. Ini ikut puasa. Lain waktu kita kaji, mengapa ini mendapatkan perhatian khusus lisan? Karena bisa mendatangkan sakit, bisa menyebabkan sehat, bisa mendatangkan sekaligus sakit. Apa yang kita ucapkan loh? Bisa jadi obat, bisa jadi bakteri, virus. Maka hati-hati ketika kita mengucapkan sesuatu. Ya. Terus tidak mitah, wala yaskhab, tidak berteriak-teriak makna lughawinya. Tapi yang dimaksudkan ini jangan membuat kacau balau kehidupan. Jangan sampai keluarga itu dikacaukan oleh perilaku kita, meresahkan keluarga kita, meresahkan tetangga kita, meresahkan bangsa ini. Namanya wala yaskhab. Jadi kalau kita tidak berkata, tidak berbuat, ada pertimbangan. Merugikan orang lain tidak. Datangkan manfaat tidak. Siapa saja yang membuat kisruh, membuat kacau kehidupan ini, maka menunjukkan bahwa pesan moral puasa tidak dijalani itu. Itulah. Insabahu, jika kalian ahadun al-qatalau, jika kalian difitnah, dicaci maki, dicerca atau diajak bertengkar, jadi ladeni. Enggak usah ladeni. Artinya apa? Jadi ngosongkan dari jiwa kita, ruh kita ini dikosongkan, jiwa kita ini dikosongkan dari hal-hal yang negatif, stimulus yang negatif, dizerokan, dinolkan. Itikaf kan? Nah, puasa yang mengantarkan tadi itu tadi, yang mengundang pertolongan Allah dasar tadi, yang seperti tadi. Jadi jangan sampai hari raya 1 Syawal berbeda, lantas datangkan kekacauan, meresahkan, risaukan. Ketika kita munggah di YouTube, ya. Hati-hati, dipertimbangkan, buat resah tidak, buat kacau orang tidak. Coba. Ketika kita diajak untuk bertengkar dan tahu ada ruang untuk membalas di fitnah, nggak ladeni kok. Kalau seandainya istri seperti itu, kalau suami ini dalam kondisi tadi kacau, tidak meladeni, atau sebaliknya suami tidak meladeni apa yang dilakukan istri yang membuat resah tadi, aduh, tidak ada
kecuali baiti jannati, rumah tanggaku itu surgaku. Kehidupan tetangga ya begitu. Dan ini bukan hanya untuk puasa Ramadan, termasuk puasa Senin Kemis. Yang kemarin kita sudah pertahankan terus, nolkan, zerokan dari stimuli rangsangan-rangsangan yang negatif. Rubahlah yang negatif menjadi positif. Maka sekian kali dalam banyak pertemuan tak sampaikan, belum bisa dikatakan kita ini orang baik kalau kita diperlakukan buruk, tapi balasnya buruk. Tapi seharusnya diperlakukan buruk, balaslah kebaikan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Seharusnya puasa yang kita lakukan kemarin sudah bisa merubah situasi. Miskin terasa kaya, sempit terasa lapang, dicerca terasa dipuja, dicaci maki terasa dipuji. Bisa enggak? Harus bisa, dan harus diperjuangkan itu. Inilah yang saya katakan tadi, kita dapat ujian berat. Di antaranya test case-nya puasa Syawal. Kalau misalnya waras-warasan begitu, nunjukkan belum berhasil kita menundukkan nafsu. Karena diteruskan surat Al-A'la ayat yang ke-16, walal akhiratu khairu wa abqa. Seharusnya segala yang kita lakukan pertimbangan. Ngajak sudah stres ngajak. Seharusnya tadi pertimbangannya akhirat. Merugikan akhirat tidak. Kalau merugikan akhirat mundur. Dapat ridho Allah tidak, dapat ridho dari Allah tidak. Kalau enggak mundur. Kalau orang sudah seperti ini, enggak minta, Allah sudah memberi. Karena tidak ada lawan dan semuanya itu adalah kawan. Dan menyayangi seseorang tidak dibatasi oleh menyayangi seperti organisasi yang tak sayangi Muhammadiyah tok, yang tidak Muhammadiyah tidak dibatasi oleh kesayangannya, kecintaannya kepada yang lain, tidak dibatasi oleh sekat-sekat primordialisme. Semua disayang. Bukannya terbatas manusia, hewan saja disayang. Alam ini juga disayang. Enggak mungkin dia akan melakukan sesuatu yang mengantarkan kemudian merugikan kehidupan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Saya kira sudah amat sangat padat sekali. Mudah-mudahan yang penting ini bagaimana bisa jalani. Tidak, masih ada waktu 7 hari kurang lebih atau 6 hari. Besok puasa Syawal. Kalau saya sudah, alhamdulillah. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang tak sampaikan membawa berkah kebaikan bagi kita semua, terserahkan, mengantarkan kita menjadi hamba yang dicintai, disayang oleh Allah. Ya, sekira kurang lebih demikian. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Prof. Faizan yang telah memberikan tausiah pada pagi hari ini. Semoga kita tetap dapat istiqomah dan dapat mengimplementasikan apa yang Prof sampaikan. Sebagai informasi, besok hari Senin ketiga malam Selasa, insya Allah ada kajian di Masjid Darussalam Keranggan Nambahan. Insya Allah tetap bersama Ustadz Sohibul Umam LCMPD. Waktu tetap seperti biasa, yaitu Ba'da Isya.
Demikian, apabila ada salah dalam tutur kata saya pada pagi hari ini, saya mohon maaf. Mari kita tutup acara pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.